Tengok katanya airnya sudah naik, makanya saya pulang ke kampung, tengok istri, anak, nenek jemput bawa ke kamp pengungsian. Oh, berarti masih sempat dapat? Masih sempat dapat. Datang ke rumah, Datang. air belum sampai? Udah naik, udah penuh. Perkampungan udah penuh. Tapi Bang Amir masuk juga ke dalam air? Masuk, saya cari keluarga. Oke, pakai apa Bang Amir masuk? Pakai sampan. Dan naik sampan kira-kira 2 kilo ke daerah pesisir pantai. Iyalah, ke pinggir pantai ini kan? Nah, Ke rumah kan? nah, Berarti naik itu dia pakai mesin atau pakai ini? pakai dayung. Pakai dayung. Kisahnya sendiri. Iya. Air masa itu berapa meter seingat? Kira-kira 3 meter. Yang pertama kan gempa bumi dulu. Ah, Kira-kira sekitar 10 menit baru airnya naik. oh ya. Enggak, waktu pertama tsunami-nya itu air lautnya itu pasang surut. Pasang surut. Ah, pasang surut itu airnya kering di PG pantai, semuanya kering. Keringin ya, pantai Ah, Kendil. orang kebanyakan meninggal gara-gara ngambil ikan. Oh, jadi orang ini datang ngambil ikan? Ambil ikan, ikannya udah nampak semua, orang ini ngambil ikan. Udah itu tahu-tahu airnya naik kira-kira sekitar 15 meter itu tingginya. Langsung dihempasnya ke daratan. Orang tadi langsung berdebam langsung. Langsunglah dihempas ke daratan. Makasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jadi sekarang kita sama Bang Amir. Bang Amir adalah penduduk lokal, tepatnya di Aceh Utara. Ini adalah seorang TikToker. Sekarang di kampung ini nggak ada TikToker, cuma Bang Amir ini sendiri yang jadi TikToker. Betul Bang Amir? Apa nama TikTok Bang Amir? Amir Yakub. Amir Yakub. Ya. Bang Amir, TikTok abang itu abang bentuk untuk apa? Untuk yang pertama untuk main-main lah, Untuk main. sambilan. Iya, ibaratnya menghibur diri. Menghibur diri dan untuk mengajarkan pada pemuda-pemudi untuk menghidupkan dan menggairahkan. Iya, itulah Wak. Udah berumur, sekarang umur berapa Wak? 52 tahun. 52 tahun masih mau update namanya. Jadi sebenarnya gini, Long kan mantan muda dah, masih muda kan. Maksudnya gini, ada yang cakap sama aku. Orang itu tidak akan pernah tua ketika dia selalu mengupdate dirinya. Tetapi kalau dia pun masih muda, nggak mau belajar yang baru, nggak mau belajar, nggak mau update, itulah sesungguhnya tua. Nyamba, betul bener Bang Amir. Tapi kalau kita udah berumur, kita terus belajar, itu kita nggak akan tua. Karena kita update terus, bener kan? Tapi kalau kita pun masih muda, nggak mau belajar sama sekali, itu berarti tandanya kita tua. Oke Bang Amir, jadi dalam TikTok Bang Amir, Abang Amir bahas apa? Masalah perkebunan dan perikanan. Oke, kenapa suka di bidang itu? Untuk menghibur. Menghibur orang. Jadi orang-orang bisa lihat juga lah. Ya. Ya yang nggak bisa lihat. Iyalah, orang-orang kota kan nggak bisa lihat ikan, cara ambil ikan gimana. Tadi ada pertanian juga ya, nanam pisang kayak gimana, betul kan? Nanam sawit gimana. Iyalah, itu kan memang kerjaan orang-orang terpedalam, orang-orang di kampung. Tapi dengan adanya Bang Amir bikin konten, jadi orang luar bisa lihat. Benar Bang Amir? Iya. Bang Amir, jadi kan kita ini kan orang Aceh Bang Amir. Jangankan Bang Amir, saya juga orang Aceh. Bang Amir waktu tsunami ada kena? Kena, rumahnya habis. 1 anak meninggal 1. Oh, anak meninggal. Meninggal nih. Umur 6 bulan. Abang Riana. Mantap. Oke, waktu kisah tsunami bisa nggak Bang Amir ceritakan kayak gimana? Bang Amir masa itu lagi apa gitu? Saya lagi pergi ke pasar Luk Semawe berniaga. Berarti pagi. Pagi. Oke. Sekitar jam 8. Oke. Jam 8. Berniaga apa mas itu? Sayur. Oke. Jadi Bang Amir di luar kota, di luar kampung. Luar kampung. Nggak kena dong? Enggak. Oke. Jadi baliknya ke sini? Tengok katanya airnya sudah naik. Makanya saya pulang ke kampung. Tengok istri, anak, nenek jemput bawa ke kamp pengungsian. Oh, berarti masih sempat dapat? Masih sempat dapat. Datang ke rumah, Datang. air belum sampai? Udah naik, udah penuh. Perkampungan udah penuh. Tapi Bang Amir masuk juga ke dalam air? Masuk, saya cari keluarga. Oke, pakai apa Bang Amir masuk? Pakai sampan. Jadi naiknya di mana kalau di sini? Dari Dayah Tuha. Dari Daya Tuha betul. Naik sampan. Kira
naik sampan kira-kira 2 kilo ke daerah pesisir pantai. Iyalah, ke pinggir pantai ini kan, Nah, ke rumah kan. nah, Berarti naik itu dia pakai mesin atau pakai ini? pakai dayung. Pakai dayung. Kisahnya sendiri. Iya. Air masa itu berapa meter seingat? Kira-kira 3 meter. Tinggi juga. Berani Bang Amir. Apa enggak berani kita bisa renang kok? Tapi banyak juga yang bisa berenang meninggal juga. Enggak juga, semuanya kan kebanyakan yang meninggal kan orang perempuan. Anak-anak mana bisa renang. Oke, jadi macam mana proses Bang Amir bisa menjemput keluarga Bang Amir dari bawah Saya pinjam sampan orang langsung dayung langsung ke pantai. Oke, terus? Cari keluarga lah. Terus dapat. Dapatnya di mana? Dapatnya misalnya di dekat-dekat pohon bambu, tersangkut di situ di pinggir pagar. Keluarga. Jadi ketika Bang Amir melihat keluarga Bang Amir dari pagar-pagar dan tergantung itu, mereka ingat Bang Amir langsung di situ. Ingatlah, saya kan orangnya waras. Oke. Iya. Jadi waktu dia ingat ambil. Ambil, angkatlah, dibawa ke camp, ditanam. Itu keluarga dulu. Keluarga dulu. Jadi berapa biji keluarga masa itu? Kira-kira sekitar 5 orang. Termasuk anak saya yang paling kecil itu umurnya 6 bulan. Umurnya umur 6 bulan. Umur 6 bulan. Itu alhamdulillah selamat. Meninggal. Oh, meninggal. Berarti Bang Amir anak satu umur 6 bulan meninggal. Nah, rumah saya pun hanyut. Istri Isi selamat. Cuma tinggalnya kolor aja. Kapuplika. Patay kami ulam na. Kapuplika go. Ha? Kapuplika. Raja itu Nawal supli. tanay. Ka. Matang ubud. Kuat. Kedua hey. Raja. Puat. Irma. Raja nga di pagkit tadwa. Pakri. Ano do kay tadwa nga raja. Tuhan aja. Oke. Jadi berapa total keluarga Bang Amir kemarin tuh? Kira-kira 5 orang. 5 orang. Alhamdulillah satu yang apa? Semuanya meninggal, termasuk nenek. Warga. Oh, Warga. Nenek, anak saya satu laki-laki umur 6 bulan. oke. Udah itu ini Warga. warga yang lain-lain lah termasuk. Jadi kalau Bang Amir ingat nggak kejadian itu kayak gimana? Ingatlah Yang Bang Amir paling ingat kejadian yang kayak gimana? waktu airnya 3 meter di atas jalan itu. Kumpulan begitu. Oke, air 3 meter. Yang pertama kan gempa bumi dulu. Kira-kira sekitar 10 menit baru airnya naik. Oh ya? Enggak, waktu pertama tsunami-nya itu air lautnya itu pasang surut. Pasang surut. Orang meninggal. Pasang surut itu airnya kering di PG pantai, semuanya kering. Keringin ya, pantai Kendir. Orang kebanyakan meninggal gara-gara ngambil ikan. Minum air. Oh, jadi orang ini datang ngambil ikan? Ambil ikan, ikannya udah nampak semua, orang ini ngambil ikan. Udah itu tahu-tahu airnya naik kira-kira sekitar 15 meter itu tingginya. Langsung dihempasnya ke daratan. Orang tadi langsung berdebam langsung. Langsunglah dihempas ke daratan. Kira-kira satu kampung ini orang meninggal 227 orang. Hah? Satu kampung ini yang meninggal semuanya 200. 227 orang. Orang banyak meninggal gara-gara minum air katanya. Iyalah, orang kan tenggelam, airnya ketinggian. Jami. Itu kadang-kadang orang nggak bisa renang. Kadang-kadang kan air laut termasuk dia minum. Itu minum lah dia. Terminum. Gelombang air lautnya waktu tsunami itu kan warnanya hitam pekat. Oke. Ikan pun mati ya. Jadi jangankan orang, Ikan pun mati. ikan pun mati masa itu. Tapi satu kampung ini memang rata-rata tenggelam ya. Ini kan tenggelam nih kampungnya. Iya. Kampung Lancuk nih ya, tenggelam nih. Terus gini, Bang Amir, apa yang paling Bang Amir ingat waktu masa tsunami? Yang paling Bang Amir ingat sampai sekarang nggak bisa lupakan, ada nggak? Enggak, semua saya anggap begini aja. Nah, Yang sudah lalu sudahlah, itu saya tak mau ingat lagi. oke. Kita ke depannya ingat untuk masa ke depan. Oke. Berarti nggak ada yang diingat. Saya nggak mau ingat. Kalau ingat kita sedih. Lebih baik kita ingat ke depan. Ya.
Yang membuat Bang Amir sedih apa? Nggak ada yang sedih saya itu. Udah Jadi- nasib. Ya kenapa Bang Amir bilang tadi kalau kita ingat jadi sedih? Maksudnya ada kisah yang memang sedih untuk diingat gitu. Ada juga kalau kita terus kita ulang-ulang, berarti kita Hilang Ah. juga. akan mundur ke belakang. Betul. Kita lebih baik ingat ke depan. Itu menurut saya tapi. Setelah kejadian tsunami itu kan kena nih semua nih. Iya, habis. Habis. Rumah-rumah habis. Kan yang selamat pasti masih ada kan? Ya masih. Oke. Terus yang selamat-selamat itu, yang dari selamat tsunami ini, mereka aktivitasnya ngapain? Bisa nggak Bang Amir kasih tahu? Ah, sekarang. Nggak sekarang lah, pas habis tsunami dulu lah. Pas habis tsunami pasti semuanya balik kampung. Balik kemari lagi, Oke. ada dapat rumah bantuan, udah beraktivitas seperti biasa. Oh, jadi pas habis tsunami Bersihkan kampung. bersihkan kampung kalian. Ah. Jadi untuk bertahan hidupnya orang-orang sini kerja apa? Masa itu? Campur. Ada yang pergi ke laut, ada yang bikin garam, ada yang pergi ke tambak. Oh, jadi ibaratnya perekonomian langsung ada juga ya? Langsung ada. Karena kan memang Udah sum- bersih. sumber pendapatan pun dari laut, dari tambak. Iya, Jadi ibaratnya bisa makan lagi lah. bisa. Cuma yang diingat-ingat ya memang gelombang yang sangat tinggi, yang sangat wow gitu untuk diingat-ingat kembali mungkin Lebih baik kita lupakan saja. lupakan saja. Bang Amir, setelah tsunami kan udah bekerja tuh. Kan ada pergi laut. Oke, sekarang pertanyaannya, ada nggak dampak setelah tsunami? Dampak kemarin sebelum tsunami sama yang sesudah tsunami, ada nggak dampaknya? Cara cari uang ada nggak? Bedanya ada? Banyak. Apa? Sekarang kan misalnya daerah pesisir pantai sekarang sudah ada tempat pariwisata. Oke, kalau dulu? Nggak ada. Oh, selain itu, jadi yang dulunya nggak ada sekarang udah ada. Kalau nggak, yang sekarang ada dulunya nggak ada. Nggak ada. Apa itu? Yang sebelum dampaknya dari tsunami itu? Nampak sesudah tsunami berarti semua pemuda-pemuda di kampung sini sudah jadi kepala tukang. Pemuda. Hmm, Oh, setelah tsunami itu, jadi kepala tukang. Kepala tukang apa? tukang bangunan. Kenapa? Karena waktu membangun perumahan yang dibikin oleh NGO, Oke, yang bantuan itu kan? bantuan itu. Ah, Jadi yang nggak tahu bangunan kan udah bekerja. yang nggak tahu bangunan udah bekerja. Udah bekerja. Nggak tahu bangunan, Yang belum tahu bangunan udah bekerja. orang sini ya. Orang sini. Oke. Udah tahu, oh ini bangunan. Berarti berlomba-lomba lah untuk bikin bangun. Caranya bagaimana, ukurannya macam mana. Habis selesai semua itu apa namanya bantuan-bantuan, sekarang orang kan sudah jadi ada pengalaman. Pengalaman dah ada. Udah Ah. langsung sekarang jadi pemborong-pemborong lah. Oh, jadi ibaratnya datang musibah ada juga manfaatnya. Manfaat lebih besar manfaatnya, Lebih besar lagi lebih besar lagi daripada sebelum. sebelumnya. Yang bisa Bang Amir ceritakan yang lebih besar itu apa? Segala bidang termasuk perekonomian. Ya, tadi masukkan berarti keadaan di kampung kita setelah tsunami lebih baik daripada sebelum tsunami. Ya, Bisa Bang Amir ceritakan apa yang lebih baik? misalnya dulu sekarang nggak ada pariwisata, sekarang sudah ada. Oke, di sini ya. Ah, Oke, betul. Di sini Betul. udah ada pariwisata. Oke. dulu di pinggir pantai nggak ada orang jalan, sekarang sudah ada orang jalan. Oke. Misalnya Dulu yang belum bisa jadi kontraktor tadi udah jadi kontraktor. kontraktor. Oke, lagi? Pemuda-pemuda yang dulu tidak pandai bikin bangunan sekarang sudah pandai. Ah, Itu manfaatnya kan paling besar itu. iyalah betul lah. Ah. Jadi terlatih mereka. Sekarang orangnya dulu nggak bisa berniaga, sekarang sudah bisa berniaga. Oke. Itu menurut saya tapi ya. Ya, beda-beda lah. Tapi kan berarti dampak positif dari kena tsunami ada. Lebih banyak berkembang sekarang daripada dulunya. Berarti kalau begitu bersyukurlah kena tsunami. Kita bantuan gratis. Tapi kalau nanti kena lagi setiap tahun kayak mana itu Bang Amir? Ya terserahlah itu menurut orang. Tapi kalau Bang Amir kalau kena setiap tahun tsunami mau? Kan Enggak. memang dapat bantuan. Bukan istilahnya bukan kita mau bantuan bukan. Iya. Tapi kalau kena, Mudah-mudahan jangan lagi lah gitu kan gitu. kenapa bilang jangan lagi sedangkan tadi mau kalau ada bantuan kan enak bener. Sekarang Enggak, yang membuat bantuannya nggak enak misalnya istilah kita mengharapkan dari orang lain ya kan. Iya, betul. Nah,
Cuman kita tengok suasana sekarang agak aman lah dibandingkan sama dulu. Oh, Menurut ekonominya pun udah sekarang udah lancar dibandingkan sama dulu. oke. Dulu sebelum tsunami kan daerah ini kan daerah konflik. Kita kemana-mana nggak bisa. Oke, itu kan serem kali ya. Bukan serem lagi. Berarti sebelum tsunami memang Aceh konflik. Konflik. Dan itu serem, dan itu nggak bisa kemana-mana, di rumah Nggak aja. bisa kemana-mana, kita di rumah aja. Jadi kalau Bang Amir ini masa kemarin itu konflik itu kegiatannya apa? Cuma saya ke tambak. Oh, ke tambak aja. Itu kena pengalaman juga. Ya pengalaman lah. Kayak kalau malam kita nggak bisa ke tambak. Oh, kalau malam nggak dikasih. Nggak boleh. Dan kemarin pun cari ekonominya lebih susah. Susah. Dan alhamdulillah berarti kena tsunami. Jadi lebih baik ya. Ya, lebih Iyalah, baik. berarti kan nggak konflik lagi. Gitu ya. Nah, Oke. Terus gini Bang Amir. Ketika Aceh kena tsunami, yang Bang Amir tahu, yang memberi bantuan paling awal negara mana? yang pertama itu Yang pertama datang bantuan? dari Indonesia, yang pertama Oh. datang bantuannya dari Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh. Oh, itulah orang Indonesia yang pertama. Pertama masuk. Oh, yang bangun rumah? Yang bangun rumah daerah kawasan Lanco, Mekteser, Jerman. Oh, Jerman. Yang bangun rumah pertama. Pokoknya kalau yang pertama awal kasih bantuan orang Indonesia ya. Orang Pak Surya Paloh. Surya Paloh ya, langsung dia bagi. Alhamdulillah cepat dia ya. Oh. Terus Aku akan membo. rumah yang kasih rumah orang Jerman. Jerman. Rumah Kawasan yang dikasih yang kayak gimana Bang Amir? sini. Itu tipe 36. Oh, tipe 36. Perkiraan proyek kemarin tuh kalau satu rumah berapaan Bang Amir? Yang kemarin sekitar 70 juta. 70 juta berarti Satu rumah. unit. Ah, itu satu keluarga semua. Iya. Diperkirakan kemarin yang hidup ini, yang ada keluarga dapat semua nggak? Yang dapat yang masih hidup dapat rumah kemarin bantuan daripada Mekteser 350. Satu kampung. Kayak gimana ceritanya? Maksudnya bisa tahu ini satu keluarga kan udah kena tsunami kan kita nggak tahu, udah bercerai-berai kan? Itu kita kadang ada musyawarah juga itu di tempat lapangan, tempat pengungsian itu. Oke. Kan punya Pak Kecil, waktu segala macam. Semua kan didata. Di data. Oh, berarti ada data, by data lah. Semua by data ya. Habis itu habis kena tsunami, berarti semua pemuda jadi bisa kerja, ekonomi jalan. Berarti kalau di data sebelum kena tsunami berapa ada warga di sini? Masih banyak, sekitar 350 kakak. Sebelum kena tsunami Itu 400 lebih. 400 lebih. Begitu kena Kakak. tsunami, oh, oke, sebelum kena tsunami ada 400 kakak ya. Nah. Setelah kena tsunami 360 360 berarti kakak. Berarti ada 50% yang hilang. Ada nggak? Kita 25%. 25% yang hilang. Dan yang nggak ditemukan ada juga di sini. Cuma 2 orang. 2 orang. Dan masa itu juga kalau Bang Amir waktu tsunami hanya bawakan ini ya. Maksudnya karena nggak kena, karena di kampung di luar, pergi ke dataran, ke pinggir laut lagi pakai boat ya, pakai sampan ya. Tapi Bang Amir bisa melihat banyak orang yang di dalam air gitu. Cuman kan orang waktu Kan bawa sampan nih, ada nggak orang di samping? ada di sungai misalnya. Cuman saya pas lewat, cuma saya ambilnya angkat ke atas pohon, nyangkut. Oh, nggak bawa masuk ke sini? Enggak, cuma saya cari keluarga dulu. Misalnya orang meninggal, nampak, saya ambil, angkat di atas pohon. Nanti orang lain datang lagi, baru ambil banyak. Sempat Bang Amir lihat? Ya, sempatlah pakai tangan, 2 tangan. Iya, pegang malahan. Iya. Itu orangnya hidup. Udah meninggal. Oh, itu kenal siapa? Nah, Pas turun sini. banyak, Oh, Bang Amir sempat melihat mayat itu. banyak. Saya pegang pakai tangan. Ini hanyut, berarti saya mencari keluarga dulu. Saya angkat mayat itu, taruh di atas pohon. Itu udah mayat. Udah mayat, udah meninggal. Udah Bang Amir angkat. Rame dan masa itu kan Bang Amir naik jalur, naik sampan tuh. Yang saya nampak pas
sekali jalan saya 5 orang saya angkat. Sekali jalan 5 orang. Sekali jalan 5 orang. Itu belum jumpa keluarga. Belum. Belum Bang Amir naikkan. Itu udah mayat ya. Nah, udah jadi mayat. Ada nggak yang masih hidup gitu? Oh, enggak lagi, udah lari semua. Oh, yang Bang Amir lihat udah jadi mayat. Udah jadi mayat. Dan itu air 3 meter. 3 meter. Udah Itu udah gembung ada ya? Yang saya angkat itu di dalam sungai. Oh, dalam sungai di ujung aja. Ya. Bukan di sini, daerah sini. Berarti udah Bukan. dari sini udah kena ke sana. Udah. Dan itu udah meninggal. Udah meninggal. Kira-kira dari kampung sekitar 500 meter lah. Carilah keluarga. Cari Datang ke rumah, air udah banyak. Udah penuh, rumahnya udah hancur. Oke, tapi keluarga masih ada Masih. di rumah itu. Masih Mas hidup. hidup. Orang itu naik ke apa? Naik ke tingkat 2. Ke tingkat 2. Rumah belum jalan. Nah, kalau rumah saya habis lah. Kok bisa habis? Di bawah air. Iya, bawa air kan. Habis. Mereka ini nggak dibawa. Enggak, cuma kadang-kadang waktu hari Minggu kan pagi-pagi kan orang rumah saya itu kan nyuci. Oke. Pas itu gelombang-gelombang udah kedengarannya udah lain. Tengok ke daerah pesisir pantai gelombang airnya datang, berarti dia naik ke rumah 2 tingkat. Oh, naik. Orang anak-anak keluarga naik ke atas 2 tingkat. Tapi kan rumah jalan nggak? Enggak, beton. Oh, berarti naik ke atas ya. Berarti alhamdulillah selamat karena naik ke atas kan? Iya. Rumah soalnya. Rumah tetangga. Rumah berarti? Rumah berarti ramai kali ini. Yang tinggalnya. Bang Amir, ku dengar di sini setelah kejadian itu kan banyak orang meninggal. Ya. Ada juga yang mistis ya. Kayak pegak ada hantu-hantu ya. Nah, Yang Bang Amir tahu kayak mana? Betul nggak? kadang-kadang orang percaya, kadang-kadang saya enggak. Oke, kayak mana ya ceritanya? Coba ceritakan sama aku. Apa ceritanya coba? Cuma ceritanya gini-gini. Nah, Kadang waktu itu ke selamanya. Iya. Lampu nggak ada. lampu nggak ada. Ah, kadang-kadang kan waktu malam itu kan baunya kan bau wangi-wangian. Oh, memang ada baunya? Bang Amir ada? Bau wanginya kadang-kadang baunya amis. Kadang baunya bunga mawar. Itu aja. Dan itu ada Bang Amir rasakan? Saya rasakan lah. Boleh. Dari mana ya aja bau-bau itu yang hendak kemenyan ini, betul kan? Di daerah mana, Bang? Dekat mana? Kalau kita lewat-lewat jalan itu kan mestinya bau. Oh gitu. Oh, Bang Amir ada ngalami berarti. Jadi yang diceritakan memang di pinggir-pinggir laut ini juga. Selain itu ada lagi, Bang Amir. Selain bau-bau itu, bau mayat berarti, Bang Amir. Saya pun nggak tahu. Pokoknya baunya bau bunga mawar. Ya, Nih. ada diceritain, ada penampakan gitu hantu. Oh, nggak ada. Tapi alhamdulillah setelah kena tsunami, yang dulunya bangai-bangai sekarang udah careng. Bener gak, Bang Amir? Ya. Bener gak, Bang Amir? Alhamdulillah kan? Dulu kayak kayak Toke Bali nggak bisa berumah, nggak bisa jualan, sekarang udah bisa jualan kan? Jadi toke besar. Toke besar ya? Toke Bali, siap, Bang Amir. Nanti kurasa begini, Bang Amir. Yang bangai-bangai yang disampu kata Bang Amir kan? Yang disampu yo. Kalau yang bagai-bagai lampu, yang ubu-ubu, Ya ubu-ubu dah. yang batak-batak tinggal. Oh, yang batak-batak. Anu mi itu Iya, yang gak berarti yang bagus-bagus diambil duluan, yang nggak baik biar dikasih kesempatan tobat ya. Oh ya. Oke. Dan alhamdulillah, tapi setelah tsunami pula, ini Lancok kawasan ini dikenal kan? Udah terkenal di seluruh Sumatera. Iya, tapi kan terkenalnya kan setelah tsunami kan? Iya. Sebelum tsunami Lancok belum terkenal. Belum. Iya kan? Iya. Zaman aku masih kecil-kecil kan belum terkenal kali. Dan yang paling banyak kasih bantuan orang apa? Yang Bang Amir tahu? Yang saya tahu kalau daerah kawasan Lancuk Jerman. Jerman. NGO Jerman. Itu yang paling banyak kasih. Selain rumah apa yang dikasih, Bang Amir? Yang utama sekali dialah yang bikin rumah. si kampung. Oke, yang bikin rumah. Yang bersih kampung. Bersih kampung berarti ada orang luar di bawah. Jerman juga. Orang Jerman? Ya. Naik apa orang itu ke sini? Naik kapal turun sini nggak? Enggak, naik pesawat dari Pulau Nia Medan. Oh, dari Pulau Nia Medan. Tapi orang itu datang ke sini bersihkan. Nah, Ya Allah Akbar. Orang Jerman. Indonesia ada juga Mas itu kan.
selain bantuan membersihkan, membantu rumah, apalagi yang Bang Amir? Air, Oh, air minum. air minum, listrik, Iya. jalan. Jalan. Mereka 1 semua. meter Hah, apanya 1 meter? jalan dari awal. Oke. 1 meter. Oh, dinaikkan, ditinggikan ya. Oh, berarti langsung ditimbun, Bang. Langsung ditimbun. Itu proyeknya siapa kemarin? Maksudnya Itu langsung orang Indonesia atau cemana? tapi yang biayanya orang Jerman. Oke. Tapi yang kontraktor orang Indonesia. Oh. Yang kerja pemuda-pemuda kampung. Oh ya, yang kerja pemuda-pemuda kampung. Pokoknya langsung dapat kerja lah. Ya Bang Amir. Ya. Dapat kerja semua udah Yuli. Alhamdulillah lah ya. Kayak mana nih menurutnya? Kalau kena tsunami sekali lagi oke ya? Bang Amir? Tidak oke lah. Oh tidak oke. Tidak oke. Enggak, biar makin banyak aktivitas. Hancur semua lagi. Tapi Bang Amir sekarang ku tanya lah sama Bang Amir. Selain dibantu dari tsunami, perubahan dari tsunami, apa yang ada di Aceh? Selain perubahan yang dilakukan bukan gara-gara efek tsunami ya, apa coba kalau banyak? Coba sebutkan. Jalan udah bagus. Ya, jalan bagus karena tsunami. Itu sebelum tsunami jalan nggak hancur. Ya. Sekarang tanya, betul kan? Tenggelam nih. Tenggelam lagi, ya. Coba Bang Amir. Berarti cocok kita kena tsunami sekali lagi. Mungkin nanti jalan dari dua tingkat, bukan 2 jalur. 2 tingkat. Lumpau. Ini ya, Bandat, lo semua kelancuk langsung wisata. Kecuali Malaysia lah. Oh, kecuali Malaysia. Kecuali Malaysia. Kecuali Malaysia. Sayang. Tapi memang betul kan Bang Amir udah berumur. Bang Amir, yang betul kan? Perubahan yang dilakukan, yang dirasakan warga Aceh adalah perubahan ketika dapat bantuan dari orang-orang waktu kena tsunami. Betul. Aku mau tengok, masukku gini, aku masih muda, aku kalaupun memang ada coba kasih tahu. Apa yang dirasakan yang lebih? Aku rasa kadang-kadang aku ngerasa kalau nggak ada pun kena tsunami, nggak berubah. Berubah. Aceh ini nggak berubah. Betul. Tapi alhamdulillah lah ya. Siap. Jadi ini Bang Amir, ini kan video di YouTube. Jadi izin nanti masuk ke YouTube. Kalau ini ramai, aku datang lagi kita buat video selanjutnya. Mantap. Memang saya TikToker. Iya. Apa? Kita buat lapangan. Jadi kira-kira menurut Bang Amir, ya kalau rame video ini kita bakal buat. Cocok Bang Amir kan? Oke. Oke, see you next time buat kalian udah nonton video kami sambil makan mie, sambil minum air putih. Benar kah Bang Amir? Ya. Siap. Makasih banyak. Jangan lupa subscribe. Aku Nodi Wak Geng dan itu ada Bang Amir. Makasih banyak udah hadir di podcastku. Assalamualaikum. Brr.